Sepanjang bulan Februari, gereja kita berbicara mengenai membangun kemauan yang kuat atau memiliki kemauan yang kuat. Maka pada hari ini saya akan mengupas topik tersebut, Ibu Bapak. Mari membuka kitab Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 29. Mari bersama dalam hitungannya yang ketiga. Keluaran 35 ayat 4. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Terus permata krisopras dari permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Terus yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir pendudung. Terus meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampu dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, terus layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu 18, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Terus maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Terus juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus,
Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Terus pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Terakhir, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Panjang pembacaan ayat Alkitab kita ini, hitung-hitung kompensasi. Siapa tahu pagi tadi kita belum sempat baca ayat Alkitab. Siapa tahu. Kalau sempat bagus, ini ekstra. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, saya menemukan ada satu pernyataan atau satu kalimat yang bersifat inti daripada pesan yang Tuhan sedang dan akan atau ingin sampaikan kepada orang-orang Israel pada kala itu. Saya sebut itu sebagai kalimat penting, inti dari pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel, karena kalimat tersebut disampaikan secara berulang-ulang kepada seluruh bangsa itu dan dicatat di dalam beberapa ayat, yakni ayat 5, ayat 21, ayat 22, ayat 26, demikian juga dengan ayat 29. Ayat-ayat ini mencatat kalimat yang sama yang terus-menerus disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel. Kalimat firman yang disampaikan itu berbunyi, setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sekali lagi kalimat ini penting. Kalimatnya berkata setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Saya ingin kita menggarisbawahi penggunaan kalimat setiap orang yang terdorong hatinya. Memperhatikan beberapa referensi, saya melihat sebutan lain dari penggunaan kata setiap orang yang terdorong hatinya adalah setiap orang yang memiliki kemauan yang kuat. Sekali lagi, sebutan lain dari kata setiap orang yang terdorong hatinya, sebutan lain dari kalimat itu ialah setiap orang yang memiliki kemauan yang kuat di dalam hatinya, atau setiap orang yang memiliki kerelaan di dalam hatinya, atau setiap orang yang memiliki keinginan yang benar di dalam hatinya. Jadi dari kalimat ini ibu bapak, maka kira-kira Tuhan mau bilang begini kepada bangsa Israel. Setiap orang yang memiliki keinginan yang kuat di dalam hatinya, yang membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Atau kemudian kalimatnya akan berkata setiap orang yang memiliki kerelaan di dalam hatinya atau keinginan melakukan hal yang benar di dalam hatinya, merekalah yang boleh membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Sebelum panjang lebar kita bicara mengenai ayat Alkitab ini, ibu bapak, saya ingin kemukakan lebih dahulu pada kita sekalian alasan kenapa kalimat ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel, bahkan disampaikan secara berulang di beberapa ayat yang berbeda dalam perikop yang sama. Adapun alasan kenapa Tuhan Allah sampaikan ini kepada bangsa Israel, ibu bapak, karena bangsa itu sedang ingin mendirikan kemah suci sebagai tempat peribadatan, di mana bangsa Israel secara leluasa menyembah Tuhan yang mereka layani.
Dan ketika mereka mulai berniat, bersepakat, mengatur segala sesuatu untuk pendirian kemah suci sebagai tempat peribadatan mereka, maka sebelum mereka melakukan apa yang mereka rancang dan rencanakan, firman Tuhan datang kepada Musa untuk bangsa Israel. Firman-Nya bilang begini, bangsa Israel kalau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kalau mau mendirikan kemah suci untuk Tuhan, kalau mau berbuat untuk Tuhan, maka standar pertama yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu, sebelum berbuat, sebelum berkarya, sebelum mempersembahkan sesuatu, standar yang diperkenan oleh Tuhan dalam rangka berbuat, berkarya, melakukan apapun untuk Tuhan, standarnya ialah yang mau dilakukan itu harus lahir dari kemauan yang kuat. Apapun yang mau dilakukan itu harus terdorong karena kemauan yang kuat atau karena keinginan melakukan yang benar. Dia tahu melakukan yang benar, maka keinginan melakukan yang benar itu muncul dalam dirinya, dan keinginan itulah yang menjadi dasar atau alasan kenapa dia berbuat, kenapa dia melakukan, kenapa dia mengerjakan sesuatu yang namanya karyakah, yang namanya perbuatan-perbuatan apapun yang diperuntukkan untuk Tuhan. Alasan dari semua hal mereka berbuat itu, alasan dari semua hal melakukan itu adalah harus karena adanya kemauan yang kuat dari dalam diri seseorang. Itulah alasan yang tepat jika seseorang ingin melakukan apapun untuk Tuhan. Itulah firman yang Allah sampaikan pada bangsa Israel yang berhasrat hendak mendirikan kemah suci pada kala itu. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan Allah sedang menyampaikan kepada bangsa itu bahwa Allah tidak tertarik kalau bangsa Israel, Allah tidak tertarik kalau kita melakukan sesuatu kepada Tuhan didorong oleh karena kita takut tidak diberkati. Allah tidak ingin kita melakukan sesuatu kepada Tuhan karena didorong oleh supaya kita punya nama, supaya kita dihormati, supaya kita disegani, supaya kita diakui, supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan Allah, supaya kita tidak beroleh hukuman atau kutuk dari Tuhan, supaya kita beroleh hasil berlipat ganda. Atau Allah terus terang ingin bilang pada bangsa Israel bahwa dia tidak ingin bangsa itu melakukan sesuatu kepada Tuhan apapun namanya serta bentuknya, tetapi karena alasan kewajiban, karena alasan keharusan, karena alasan lagi merasa senang atau karena lagi ingin melakukannya. Allah tidak ingin alasan-alasan ini yang mendorong kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, sebab alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang keliru. Alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang salah. Alasan yang benar satu-satunya alasan yang bisa diperkenan oleh Tuhan. Bahkan juga apapun yang kita perbuat menjadi diperkenan oleh Tuhan ketika alasan kita melakukannya karena memang kita punya kemauan yang kuat melakukan itu. Ada kemauan di dalam diri kita untuk melakukan itu. Kemauan itulah yang membuat Tuhan Allah memperhitungkan segala jerih lelah yang kita perbuat kepadanya. Kemauan atau keinginan untuk melakukan yang benar yang ada dalam diri kita, itulah yang menjadi dasar bagaimana Allah disukakan dengan semua perbuatan-perbuatan kita. Tetapi kalau alasan kita
kita melakukan sesuatu karena terpaksa, karena kewajiban, karena kita memang lagi pengen, karena kita senang, atau supaya kita beroleh berkat dan lain-lain. Ini adalah alasan-alasan yang keliru. Karena itulah ibu bapak saudara-saudara, sebelum bangsa itu mendirikan kemah suci, Tuhan ngomong pada mereka, sebelum kalian berbuat sesuatu kepadaku, kata Tuhan melalui Musa, hendaklah para pria, para wanita yang mau berbuat itu, yang mau mempersembahkan persembahan-persembahan untuk pendirian kemah suci itu, hendaknya semua yang mau diperbuat itu harus lahir dari kemauan di dalam hati, harus lahir dari keinginan di dalam hati, harus lahir dari kerelaan untuk melakukan yang benar. Itulah syarat untuk berbuat sesuatu atas namaku atau bagi namaku, kata Tuhan Allah. Hal yang samalah yang Tuhan ingin sampaikan pada kita sepanjang hari ini. Allah ingin kalau kita beribadah kepada Allah, baiknya ibadah yang kita lakukan karena memang kemauan yang kuat dalam diri kita. Kalau kita melayani Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban, bukan karena satu dan lain hal, bukan karena alasan-alasan yang semu serta hampa itu ibu bapak. Alasan yang Allah mau kalau kita berbuat bagi Allah, melayanikah, memberikan persembahankah, menyanyi beribadahkah, berdoakah, menolong orang lainkah, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, alasannya harus benar, yakni karena memang kita punya kemauan yang kuat di dalam hati, kita punya keinginan yang kuat dalam hati, ada kerelaan yang kuat dalam hati. Katakan amin. Kalau kemauan yang kuat yang menjadi alasan kita melakukannya, saya yakin dan percaya apapun yang saudara hadapi kelak setelah saudara berbuat bagi Tuhan, setelah saudara mempersembahkan hidup, mempersembahkan karya bagi Tuhan, apapun yang saudara hadapi, apapun yang datang, saudara tidak akan pernah berkecil hati, saudara tidak akan pernah ciut, tidak akan pernah jengkel, tidak akan pernah merasa sia-sia semua yang sudah diperbuat, sia-sia semua yang sudah dikerjakan, semuanya mubazir yang sudah dipersembahkan. Tidak pernah, sebab saudara melakukan semua itu karena keinginan yang kuat dalam hati, karena saudara tahu yang benar. Kerelaan untuk melakukan yang benarlah yang menjadi alasan kita mengerjakan dan melakukan semua hal itu. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Ini yang membuat Tuhan senang dengan kita. Katakan amin. Ini yang membuat Tuhan senang dengan kita. Allah itu lebih tertarik kepada apa motif kita dalam berbuat, bukan apa yang kita perbuat. Haleluya dong. Allah itu tertarik pada motif kita atau alasan kita dalam hal berbuat, bukan bentuk serta jenis yang kita perbuat. Bukan ibu bapak, motifnya itu penting. Karenanya Tuhan Allah ngomong pada Nabi Samuel tatkala dia hendak mengurapi anak-anak Isai menjadi raja menggantikan Saul yang telah melanggar ketetapan Tuhan. Firman Allah pada Nabi Samuel apa? Samuel, jangan melihat parasnya, jangan melihat tampilan fisiknya. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi aku, kata Tuhan, aku melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Jauh dari apa yang tampak di depan mata, aku melihat hal itu di dalam diri setiap orang. Semua yang sudah berbaris di depanmu itu, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini adalah orang-orang yang unggul, orang-orang yang hebat secara fisik, secara raut wajah, secara body. Tetapi aku tidak menemukan hati yang berkenan kepadaku di antara mereka. Hati yang berkenan kepadaku itu kutemukan hanya pada satu orang yang paling bungsu, yang diabaikan, dilupakan oleh mereka, yang sampai sekarang masih ada di padang belantara. Jemput dia, urapi dia menjadi raja, karena kepadanya lah aku berkenan. Bahkan setelah zaman perjanjian lama berlalu, kemudian rasul-rasul bangkit melayani umat Tuhan. Kalimat yang sama ditegaskan kembali oleh para rasul. Para rasul berkata tentang Daud bahwa Allah menemukan Daud sebagai seorang yang berkenan di hadapan Allah.
Yang membuat Daud berkenan di hadapan Allah bukan apa yang diperbuatnya, bukan apa yang tampak di depan mata, tapi apa yang di dalam hatinya. Inilah yang harus kita camkan dalam diri kita masing-masing. Apapun yang kita perbuat, Bu, apapun yang kita perbuat, Pak, saudara kalau berdoa, biarlah doa saudara itu lahir karena keinginan yang kuat, karena kemauan yang kuat untuk berdoa, kemauan yang kuat untuk mencari wajah Allah. Kalau saudara menyembah, biarlah penyembahan yang kita panjatkan kepada Tuhan itu lahir karena dorongan kemauan yang kuat dari dalam hati. Walau barangkali kita secara fisik kita terabaikan, tidak dipandang, mata Bapa di sorga melihat jauh melampaui apa yang tampak di depan mata. Dia melihat apa yang dalam hati kita. Apakah doa kita, penyembahan kita lahir karena kemauan yang kuat atau karena ingin memenuhi jadwal? Kalau ini kita jaga, Ibu Bapak, stamina ini kita jaga, saya sangat percaya tanpa saudara minta berkat turun dari Tuhan, berkat itu sendiri sudah diperintahkan Tuhan atas kita sekalian. Karena memang sebelum kita minta pun Dia sudah menyediakannya, bahkan Dia rindu memberikannya. Apalagi Dia temukan kita sebagai orang yang berkenan kepadanya, saya yakin Dia pasti memberi yang lebih pada kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Dia pasti memberi yang lebih. Pernahkah Ibu Bapak Saudara melihat ada orang atau teman atau anak-anak saudara, tetangga saudara, saudara meminta tolong untuk seseorang ini mengerjakan sesuatu, lalu dia mengerjakan, tetapi walau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik, tapi saudara mengetahui bahwa dia tidak mengerjakannya dari dalam hatinya. Dia mengerjakannya dengan terpaksa, dia mengerjakannya dengan berat hati, tetap dia kerjakan, tapi bukan karena kemauan yang ada di dalam dirinya untuk mengerjakan itu. Pertanyaan saya, saudara, apakah terberkati dengan pekerjaan atau dengan orang yang melakukan pekerjaan itu? Sementara di sisi lain ada satu orang yang mengerjakannya semua dengan segenap hati. Dia mengerjakannya dari dasar hatinya, dan dia memang mau, bukan karena pengen mendapatkan pujian, mendapatkan hormat dan lain sebagainya. Dia memang mau, pengen sekali. Bahkan dia bertanya, ada lagi Pak, ada lagi Mak, ada lagi Bu, ada lagi Tante. Dia yang nanya karena dia punya kemauan yang kuat. Pertanyaan saya, saudara lebih tertarik pada pribadi yang mana? Yang mengerjakannya tanpa didasari kemauan dari dalam hatinya, atau tertarik kepada orang yang mengerjakan sesuatu itu karena didorong oleh kemauan yang kuat? Saudara lebih tertarik mana? Saya yakin kita ada di tipe yang kedua, bukan? Kita lebih tertarik kepada orang yang mengerjakan segala sesuatu didasari dari kemauannya, didasari dari keinginannya, didasari dari kerelaannya. Amin. Kalau saudara saja tertarik dengan tipe kepribadian orang seperti itu, demikianlah Tuhan Allah. Dia tertarik apabila dia menemukan kita melayani Tuhan dengan dorongan hati yang terdalam, dengan semangat yang luar biasa, dengan keinginan, dengan kerelaan. Kita beribadah, kita bekerja sama dengan banyak orang karena kemauan, dorongan yang kuat dari dalam hati. Ini yang membuat sorga tidak tahan untuk tidak memberkati kita sekalian. Saya yakin lebih dari yang kita doakan Dia lepaskan bagi kita, karena Dia telah menemukan seorang yang berkenan di hadapannya. Karenanya Ibu Bapak pulang dari sini, ini harus terus-menerus menjadi fokus perhatian kita. Apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan karena kemauan yang kuat dari dalam hati kita. Coba senggol sebelahnya dulu, Ibu Bapak, ngomong sama dia, harus dari kemauan. Boleh ngomong ya. Kenapa enggak ibadah minggu semalam? Pak, Bu, biasalah, lagi nggak enak badan. Ditanya lagi minggu besok, karena nggak datang juga kan. Minggu besoknya, lah
Minggu lalu nggak enak badan. Nah ini kenapa nggak datang ibadah? Tetap juga kulihat nggak datang. Masih nggak enak badan kah? Enggak Pak. Kali ini nggak enak pikiran. Didoakan lagi, Tuhan enakkan pikirannya, Tuhan enakkan pikirannya, amin. Pulang nggak datang juga. Turun lagi tim visitasi, kenapa belum datang juga? Apalagi alasannya, masih belum nggak enak pikiran kah? Enggak, pikiran sih sudah mulai tenang lah, badan pun sudah segar, cuma dompet yang nggak enak. Lagi nggak enak dompet. Iya, oke, didoakan Tuhan berkati dompetnya. Lalu kemudian nggak datang juga. Ditanya, kali ini apa yang nggak enak? Suasana hatiku nggak enak. Kalau saya pendetanya, saya bilang, Tuhan jemput dia dalam nama. Kuserahkan padamu baik tubuhnya, jiwanya, dan rohnya dalam nama Yesus, dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Amin. Kalau udah begitu doa langsung segar semuanya. Ya Tuhan, ampunilah aku Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Apa yang mau dikerjakan Pak Pendeta? Kalau begini sembuh dia. Ayo kita semuanya melakukan sesuatu karena didorong dari hati. Agak beda dia memang hasilnya ini. Kalau didorong dari hati, didorong dari kemauan, agak beda. Sama kalau saudara memasak untuk makanan snack karena CG kan, ada CG, jadi mie gomaknya memang. Tapi karena didorong dari kemauan yang kuat untuk memasaknya, karena hamba-hamba Allah akan hadir. Wis, saudara masak dengan enak sambil nyanyi-nyanyi, ibas Kristus kita ersenina. Dorongan hati yang kuat untuk melayani para hamba-hamba Tuhan. Saudara masak, bikin, waduh, begitu dihidangkan, tamu-tamunya bilang, orang-orang yang datang bilang, apa yang terjadi ini Mama Feris? Kenapa rupanya Bu? Di mana-mana orang menyediakan hidangan yang paling enak di depan, tapi ini ada mie gomak tetap enak, bahkan paling enak setelah habis 1 piring. Masih enak lagi, artinya nambah. Masih mau nambah, apa yang terjadi? Lah, bedanya ini bukan cuman garam, bukan cuman lacina bumbunya, bukan cuma dikasih bumbu-bumbu yang lain. Ada bumbu yang tidak kasat mata, didorong dengan kemauan yang kuat. Wih, urapannya itu loh, urapannya itu loh. Jadi enak dia. Itu yang harus kita buat, Ibu Bapak. Kalau begitu cobalah kalau saudara aser. Agak berat kita. Dari rumah pun tadi udah terpaksa kita berangkat karena sempat berantem. Sebelum ibadah rezengil kah kita lebih. Mana bajuku ini, Mak? Ih, bajumu pun harus aku yang bikin, kata si mama. Enggak tahu aku di mana bajuku. Cari di situ, makanya lihat pakai mata, jangan pakai kepala, kata si mama. Ih, pakai mata kepalanya ku bikin melihat, Mak. Bah, udah ku pakai mata kepalaku tetap tak kelihatan. Aku mau waser. Pendek kata bla 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 bla, berangkatlah. Tetaplah aser. Datang tamunya. Ngoreh keneda, tahu ya ku bas. Coba bayangin, bagaimana lah tamu datang, ih buas toh. Tapi kalau aser itu karena kemauan yang kuat, masih jauh tamunya udah ada feelingnya, kayaknya ada jiwa baru datang ini. Belum kelihatan orangnya. Standby dia. Uga pereh jiwa baru sekali eda, katanya sama temannya di sebelah. Maka tendu feelingku.
Jangan pula bilang penglihatan. Datang jawab, duwe menari kamu ketemu, mari. Istamandu, kan enak, iya kan? Asoy kita dengarnya. Ini udah di dekatnya pun kita, kamu ngei, landai kuidah, ini baik, landai kuidah. Kuakau kanda londe kujenda tendu. Sontar pe. Ada asar saya kemarin lalu begitu tuh. Jadi dia lagi asar. Datang orang dari tempat dia yang lama sama mereka dulu. Datang dia ke situ. Ngapain kamu datang ke sini kan? Ya mau ibadah bu. Leningku beredar. Begitu sampai berita itu langsung ku berhentikan dia. Gue bilang sama dia, jangan lagi jadi asar bu. Lalu pak, aku cuma polos-polosnya aku tahu pak, nggak tahu macam-macam. Ibu bayangkanlah, itu satu orang datang, ibu ngomong, ngapain kamu datang ke sini? Bagaimana kalau sampai setiap jemaat yang datang ibu bilang, ngapain? Lalu apanya pelayananku kalau gitu pak, katanya. Udahlah, kolektan aja ibu. Kolektan pun gak apa-apa lah pak, katanya. Nah kalau kolektan bolehlah. Ibu nanti ngomong begitu. Kayak mana pak? Kalau waktu jalan kantong kolektan itu bilang, apa yang kamu bikin ini? Dia. Dia bilang, siap. Ayo coba bayangin ibu bapak. Iya kan? Jalan persembahan. Askai bandue. Perlu itu sesekali. Kalau dia bilang Tuhan kan lihat hati, ya itu Tuhan, aku kan manusia. Kembali kepada Alkitab. Tuhan mau supaya apapun yang kita lakukan, karena dorongan yang kuat dari dalam hati, katakan amin. Itu harus jadi pegangan kita ibu bapak. Sehingga semakin luas pengaruh daripada gereja kita ini. Semakin luas kebersamaan kita. Karena memang kita ada di pelayanan, kita ada di ladang Tuhan, kita terlibat dengan semua hal-hal yang berkaitan dengan persembahan untuk Tuhan. Semua itu kita lakukan dorongan hati, karena memang kemauan yang kuat. Karena itulah syarat supaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu berkenan di matanya. Itu syaratnya ibu bapak, itu satu-satunya. Jadi bisa dibayangkan. Kalau seandainya semua gereja konsentrasinya di sini. Gereja itu Pak, Bu, tantangannya banyak. Macam orang yang dihadapi luar biasa. Ulah karya kapdu malaikat krina sebas gereja. Kudus krina kala enda tendu. Kubas kam, senggol nak kamusur. Tersinggung kelakuan kala kahandaya bagi kalian ngerana niduka. Begitu gereja. Jadi jangan berharap di pelayanan itu semuanya mulus. Aku pertama bertobat sekolah penginjil. Kan aku nggak tahu kalau di situ itu semuanya masih macam-macam. Aku ini udah pun bertobatku dipaksa. Jadi ceritanya dulu aku dibawa sama bapakku mampir ke rumah temannya. Aku bilang sama bapakku, Pak, aku mau ke Batam merantau. Tahun itu Batam lagi marak-maraknya pekerja elektronik diterima. Aku backgroundku elektronik.
servis televisi, servis listrik, pasang ini dan itu, instalasi, itu semua bagianku. Pasang AC, servis AC, itu bagianku. Karena lagi marak-maraknya pekerjaan di Batam soal itu, aku pengen ke sana. Bapakku bilang, singgahlah dulu kita sebentar nakku di rumah temanku. Iya, aku bilang, singgah. Begitu mampir di rumah kawanku, di rumah kawan bapakku ini, ngomong sebentar, pindah lagi. Nah, di sana kawanku itu rupanya udah pindah katanya. Dari Sewampu kami pertama pergi ke Sekambing. Nyampe di Sekambing benar, ngobrol lah bapakku, aku di teras nunggu bapakku di dalam. Ngomonglah dia di sana sama pendeta Yafet Marbun sebagai kepala sekolah STT. Ngobrol, rupanya tanpa aku tahu didaftarkan bapakku, aku di situ. Begitu dia keluar, dia bilang sama aku, nak, tunggu dulu sebentar di sini ya. Ada yang mau ku beli, tinggal sesuatu. Iya pak, aku bilang. Pergi dia, gak pulang-pulang lagi. Nunggu aku di mana bapakku tadi. Kebetulan semua uang dia yang pegang, tak ku pegang sedikit pun uang. Karena janji dia antar aku ke Belawan, naik kapal laut ke Batam. Pergi gak datang-datang. Rokok Marlboro masih di kantongku di depan. Enggak lama kemudian datang mahasiswa koordinator asrama, dijemputnya aku sambil ditariknya tasku. Ayo bro, ke dalam katanya. Kemana bang? Ke dalam. Ngapain? Aku nunggu bapak di sini. Lah, kan sudah didaftarkan. Didaftarkan apa? Sekolah pendeta. Siapa yang mau sekolah pendeta? Lah udah didaftarkan, makanya aku disuruh ajak bro ini ke kamar. Tunjukin asramanya. Aku bilang aku gak pernah mau jadi pendeta dan aku tidak mau sekolah pendeta. Udah didaftarkan itu. Kupikir di kepalaku dikerjai bapakku, aku kena prank aku kali ini. Makanya pergi aku ke situ. Di asrama, kulihatlah di situ semuanya. Laki-laki itu gak pakai baju semua. Seram kali laki-laki ini kupikir. Adalah yang tidur, adalah yang ngapa-ngapain. Ya udahlah, akhirnya aku terima kalau aku sudah didaftarkan sekolah pendeta. Tapi aku gak nyaman. Akhirnya telepon bapakku datang. Udahlah nak, cuma ini yang bikin mamamu nanti sembuh kalau kau bertobat. Kalau enggak mamamu udah sakit-sakitan. Mana kau pilih? Mamamu sakit atau kau sekolah pendeta? Ya udahlah pak, kalau memang begitunya jalannya. Ku terima itu. Ku pikir orang hebat, orang luar biasa, semua dia asrama. Hilanglah bajuku. Hilanglah kaos dalamku. Di masa itu aku belum bertobat. Dikit-dikit hilang. Apapun hilang. Belilah lemari, ku pikir supaya aman. Beli lemari. Ku taruh semua di lemari, ku kunci, ku simpan makanan-makanan di situ. Itu pun hilang. Ku pikir bagaimana nasibku ini di sekolah pendeta ini. Ku pikir pada kala itu. Mohon maaf gak jelek-jelekin sekolah pendeta lah. Tapi itulah yang aku mau bilang. Harus dari kemauan yang kuat. Kalau gak goyang kita. Jadi setelah kulihat bolak-balik hilang. Aku betul karena dipaksa aku masuk di situ. Rokok aku belum lepas. Dan aku belum lahir baru. Tapi sudah ikut di lingkungan itu. Menghafal ayat Alkitab tiap pagi. Tiap pagi maju ke depan. Siapa paling banyak itulah juara. Dan puji Tuhan aku paling banyak selalu hafal ayat Alkitab walaupun aku belum bertobat. Bagaimana tidak? Kupilih ayat-ayat terpendek. Itulah yang ku hafal. Adam, Set, Enos. Tiap pagi. Juara 1.
hafal ayat Alkitab, tapi merokok. Buka puasa kawan-kawan, makan bubur, berdoa, aku buka puasa di kedai tuak. Begitu selesai puasa, buka doa, langsung pergi aku jalan, ada di rel kereta api di Helvetia itu. Di situ ada marga Sinaga. Sinaga kepanjangannya Sindikat Narkotik dan Ganja. sorry. Minum, buka puasa di situ. Dilihat sama teman-teman sekelas dan kakak-kakak kelas. Ruben. Malah aku bilang, sini bro. Tapi karena bolak-balik hilang. Lana itu huyateku. Panas di dalam. Ketahuan sama aku siapa orang yang ngambil itu. Dikasih tahu orang. Si Anu, dia yang selalu mengambil itu, membongkar itu. Ada memang di situ mantan preman baru bertobat juga. Umurnya udah 27 tahun waktu itu. Saya masih 19 tahun. Ada di situ tuh, dia tuh yang ambil sama si A, disebut satu lagi. Oh, mana kelasnya? Di sana. Ku kejarlah, langsung lompat aku pas lagi belajar. Wah, melompat aku di depan meja kelas mereka begini. Di sini mereka ini mejanya. Naik aku di atas meja itu lompat. Ku gibal, ku lipat-lipat yang dua ini. Sampai minta-minta ampun. Bos semua. Ruben kamu. Kumpul satu asrama sama direktur. Minta tolong. Tolong. Yang dua ini minta tolong. Padahal kepala preman ini katanya. Tolong. Darah. Penyakitku itu dulu Pak Bu, kalau udah pukul orang gak bisa berhenti sebelum orang itu gak terkapar. Sebelum dia gak bergerak. Asal masih bergerak bagaimanapun. Waduh. Tapi itu pun belum tergolong nakal aku sebenarnya. Belum dibandingkan yang lain. 3 kali aku masuk kantor polisi. Masuk tahanan. 3 kali. Kan belum tergolong nakal karena yang lain ada 7 kali. Ada yang 8 kali, ada yang bolak-balik seumur hidup. Aku 7 kali, 3 kali. Itu pun sebentar ditebus, dibayar, sebentar dibayar. Sempat 1 kali aku direndam di Dan Ramil, waktu itu masih baru tutup Jalan Gandhi. Direndam 1 malam. Tapi begitulah kulihat di situ. Kupikir semua orang hebat. Makanya 3 kali aku sempat kabur tinggalkan sekolah teologi. Bolak-balik aku diingatkan, dinasehati, dijemput, diantar pulang sama bapakku lagi. Mati nanti mamamu nakku, mati nanti mamamu. Bagaimana mamaku gak jantungan pulang? Di depan matanya 2:30 dini hari aku dijemput Polres Kabupaten Karo. Kerjasama dengan Polsek Kecamatan Besitang, persis di perbatasan Aceh Tamiang. 2:30 pagi dijemput. 2 mobil Polres Karo datang ke sana. Dikelilingin itu rumah kayak menangkap buronan apa gitu. Jantungan mamaku ini. Dia bilang, harus bertobat kau aku. Kalau nggak mati mamamu ini katanya. Iyalah, daripada dia mati. Akhirnya aku teruskanlah sekolah Alkitab itu. Sampai akhirnya Tuhan berperkara dengan saya. Tuhan tangkap saya dan lepas semuanya. Pulih semuanya. Yang aku mau bilang tadi, harus dari dorongan hati ibu bapak. Kalau bukan dari kemauan, gak bisa. Pelayanan itu, tantangan pelayanan zaman dulu dan zaman sekarang gak jauh beda. Cuma termodifikasi saja, lebih canggih saja, lebih modern saja sekarang. Namun intinya sama. Kenapa Timotius, kenapa Markus mundur dari pelayanan? Bahkan tinggalkan pelayanan. Bahkan Paulus kasih catatan buruk sama Markus. Dia tidak boleh lagi ada di pelayanan. Satu tim dengan aku, kata Paulus. Mengenai Markus dan Yohanes. Markus yang disebut Yohanes. Markus, Timotius gentar. Mereka ini masih muda tapi dilihat di pelayanan saling sikut juga ternyata ada. Malah ternyata banyak juga yang saling menjengkelkan. Tapi dengar, itulah hebatnya pelayanan itu.
Ketika kita ada di komunitas, kita saling sikut. Ada yang menjengkelkan, ada yang menyebalkan, ada yang gak mendukung, ada yang merendahkan, ada yang katain kita. Itu adalah ujian pemurnian panggilan kita. Makin kuat tekanan, makin kuat kita berpegang pada panggilan. Tidak akan kita lepas. Kalau kita melakukan sesuatu itu dari dorongan atau dari kemauan yang kuat. Boleh katakan amin. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan nanti bapak pergi pelayanan pulangnya malam, sore dibawa ke sana kunjungan, atau yang ibu-ibunya pak, ibunya diajak kunjungan sama ibu gembala, diajak pelayanan ke sana, pulangnya malam. Jangan ngomel, jangan. Itulah hebatnya pelayanan itu, katakan amin. Yang aku tahu setelah aku 27 tahun lamanya sudah melayani ini pak, bu, yang aku tahu cuma satu. Kalau kita setia, kalau kita tetap pada panggilan, Dia tidak akan membiarkan kita ada di dalam posisi dan kondisi yang sama musim demi musim. Sebaliknya, Dia akan pakai kita menjadi alat kesaksian tentang kebaikan, kehebatan, dan kemahakuasaan Allah kita. Kita yang tadinya tidak punya apa-apa, Dia bisa berkati menjadi punya apa-apa. Kita yang tadinya tidak diketahui, tidak dikenal, bukan sesuatu, akhirnya kita menjadi orang yang sangat punya dampak luar biasa. Ketika kita terus mengerjakan pekerjaan itu didorong oleh kemauan, kesetiaan, kesungguh-sungguhan, hidup kita tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah sama. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Pasti luar biasa. Anak-anak saudara pasti hebat. Sebelum kututup, ini yang bikin aku sering menangis, ibu bapak. Belakangan saya sering menangis setelah orang tuaku sudah gak ada. Sering menangis. Bukan karena saya orangnya melankolis. Dia tidak sempat lihat seperti apa dan tidak sempat nikmati seperti apa hebatnya anaknya Tuhan panggil, Tuhan pakai. Anak yang didukungnya ini, didorongnya supaya jadi hamba Tuhan, gak sempat lihat. Makanya para orang tua bangga dan berbahagialah karena melihat anak melayani Tuhan. Inilah yang akan Tuhan pakai kelak, mengangkat nama baik keluarga saudara, mengangkat nama baik keluarga kita. Boleh katakan amin. Dukung habis-habisan, dukung habis-habisan. Saya punya keluarga ketika merintis di Brastagi, tak satu pun keluargaku yang dukung aku. Sakit kurasa pada kala itu. Aku hanya doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Malah keluargaku yang menjepit aku. Tapi akhirnya Tuhan tetap bela dan angkat saya jauh melampaui semua keluarga saya. Adikku bilang begini, karena adikku pegawai negeri, orang hebat di kantor. Karena punya keluarga besar, kami itu pimpinan di kantor, orang 3 dirjen. Adikku bilang begini, bang, abang jadi pendeta emang ada duit? Alah, udahlah bang. Setiap kali ketemu, ada emang duitmu bang? Begitu terus ke saya. Emang ada duitmu bang? Setiap kali jumpa, emang ada duitmu bang? Ku hapus dadaku. Sekalinya mungkin dia itu bercanda, tapi kalau udah diulang-ulang itu udah gak bercanda. Udah gak bercanda. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ku ajak dia, adik, bawa dulu abang pelayanan ke A, ke B, ke C. Maksudku supaya dia lihat di mana aku Tuhan pakai melayani gereja-gereja besar di kota Medan. Gak ada gereja besar yang gak aku layani, gak khotbah di dalamnya. Dia lihat maunya ribuan orang yang aku khotbah di depan mereka. Adikku ini supaya lihat, supaya berhenti dia mencemooh, tapi tetap tidak. Begitu keluarga besar. Tapi apa yang terjadi? Tangan Tuhan itu hebat. Asal kita terus komit pada panggilan, Dia bisa membalikkan dalam semusim. Musim hidup kita yang penuh tekanan dan tantangan, Dia ubah menjadi musim yang penuh dengan sukacita, penuh dengan tawa, penuh dengan bahagia. Bahkan tidak ada orang yang tidak berkata, Ruben itu harus dipelajari, Ruben itu harus didengar, Ruben itu harus diikuti. Karena aku dorong sama saudara semuanya, tim di sini, ayo jaga kemauan yang kuat ini tetap ada pada kita. Apapun yang kita lakukan ini, ibadah sekalipun, doa sekalipun di rumah,
menolong orang lain pun, semuanya lahir dari kemauan yang kuat. Karena hanya itulah yang menjadikan segala yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Sebab dari Tuhanlah kita beroleh upahnya, kata Tuhan Allah. Saya yakin dan percaya Pastor Do hari ini sama Pastor Glo, mereka ini suami istri, orang yang tahu bagaimana harus mengerjakan panggilan Tuhan. Dukung habis-habisan ibu bapak, pasang badan habis-habisan, lakukan yang terbaik untuk melakukan kegerakan dan goncangan di kota Kabanjahe ini. Bukan untuk supaya kita punya nama, bukan supaya kita dibilang hebat, bukan untuk kepentingan orang lain, seseorang, bukan. Tapi karena kita tahu yang kita lakukan ini adalah benar. Makanya benar disertai dengan kemauan yang kuat melakukan yang benar. Itulah yang membuat kita diperkenan oleh Tuhan Allah. Gereja ini akan menjadi gereja yang hebat, tidak terbendung pertumbuhannya. Saya perkatakan sekali lagi, tidak akan terbendung pertumbuhannya. Jaga panggilan kita didorong oleh kemauan yang kuat. Apapun yang kita lakukan didorong oleh kemauan. Yuk kita nyanyi sama-sama.